Pagi-pagi sudah bangun, pagi-pagi sudah siap-siap. Kita mau ibadah spesial hari Paskah. Wah, pagi-pagi semangat untuk memuji Tuhan. Kakak Ken juga sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Get worship. Sehat, kuat, tegas, taat, cinta Tuhan. Oke semuanya, bagi berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Ya. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Get Worship, kita tumbuh bersama. Bersama Get Worship, belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Oke teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita memulai worship kita. Tuhan Yesus, hari ini kami memulai Sunday School worship kami. Jadi sekolah kami supaya bisa fokus, kami bisa semangat memuji Tuhan pagi hari ini. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Halo Mas Ken. Ya, Mas Ken bisa bayangin gak sih hatinya para murid waktu itu? Waktu kapan? Waktu di hari Jumat Tuhan Yesus disalib. Gimana perasaannya kalau guru yang selama ini bersama-sama dengan mereka, terus kemana-mana ikutnya sama Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesusnya ditangkap, terus disalib, terus mati, terus dikuburkan. Jadi sepi dong. Iya sepi lah. Bukan hanya sepi, tapi mengerikan juga ya kan? Ada prajurit-prajurit. Lalu mereka seringkali dalam ketakutan. Tapi Tuhan Yesus sudah pernah bilang. Kakak kan ingat gak apa yang Tuhan Yesus bilang sebelum Tuhan Yesus disalib, bilang ke murid-muridnya? apa ya Kak? Apa ya? Tuhan Yesus bilang, pada hari yang ketiga Aku akan bangkit dari akan bangkit. Benar. Kalau hari Jumat disalibkan dan dikuburkan, lalu di hari yang ketiga, berarti hari apa itu hitungannya? hari Minggu. Hari Minggu, betul sekali. Anak-anak, hari ini kita bersuka cita loh. Karena Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, itu mati untuk menyelamatkan kita. Yesus penyelamat kita. Mari kita semua menyanyi bagi Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dia penyelamat kita. Aku menyanyi bagi Yesus Tuhanku. Yuk kita semuanya tetap berdiri dan bersukacita. Yuk Mas Ken, ayo teman-teman semuanya, kita mau memuji Tuhan. Aku menyanyi bagi Yesus. Yap, betul. Aku Menyanyi bagi Yesus. Putar. Ya, Aku menyanyi bagi Yesus penyelamatku. Dia yang telah mati untuk selamatkanku.
hanya bagi Tuhan yang sudah mati, disalibkan untuk kita, dan Dia bangkit menyelamatkan kita. Oke teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersemangat menyanyi Tuhan. Sekarang kita akan bersyukur pada Tuhan sambil kita akan menyembah. Kita akan menyanyikan lagu Kasih-Mu Yesus Dalam Hidupku. terus mengalir selalu. Ya, ayo kita semuanya. Anak-anak boleh sambil duduk ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur untuk cinta Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kita. Apalagi Tuhan Yesus sudah bangkit ya Mas Ken ya. Oke. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus terus mengalir dalam hidup kita. Dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Terus mengalir di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Memberikan kekuatan yang baru. Memberikan kekuatan yang Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa bangun. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bisa merayakan Paskah Amin. di mana Engkau Ya Yesus. bangkit dari kematian. Terima kasih. Engkau menunjukkan kuasa
berkuasa di bumi. Amin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Amin Tuhan Yesus. Seharusnya kami yang mengalami kesakitan, seharusnya kami yang mengalami penderitaan, tapi Engkau menggantikan kami. Amin. Karena Engkau sayang pada kami. Amin. Kebaikan tidak terhitung. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat sayang pada kami. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekarang kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik dan bisa mengetahui apa yang kamu katakan kepada kami hari ini. Terima kasih berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bisa beribadah di hari Minggu dan kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus menjadi Allah yang sungguh luar biasa, mengalahkan maut. Anak-anak, di hari Paskah kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita akan bersama memperhatikan. Kak Tari akan bacakan buat anak-anak ya. Dan Kak Tari akan bersama-sama dengan anak-anak mempelajari apa firman Tuhan buat kita dari Markus pasal 16 ya. Oke, mari kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Tuhan Yesus. Dan pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu artinya masih sangat pagi. Pagi sekali ya anak-anak. Pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka pergi ke kubur Yesus. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur itu ya?" Mereka pikir itu di tengah jalan, tetapi ketika mereka lihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat batu yang sudah terguling itu, mereka masuk ke dalam kubur. Mereka melihat ada seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat. Inilah tempat mereka membaringkan dia."
Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab mereka gentar dahsyat. Mereka itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Tuhan Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus, yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika mereka dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Anak-anak, apa sih artinya hidup dan mati? Hari Jumat, di hari Jumat Agung, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dia mati di atas kayu salib. Lalu diturunkan dan dikuburkan. Pada waktu itu kuburnya bukan dimasukin dalam peti terus dimasukkan dalam tanah, tidak. Dimasukkan jenazahnya Tuhan Yesus dibungkus pakai kain, anak-anak ya, pakai kain putih, dan dibaringkan di dalam sebuah gua. Dan gua itu ditutup dengan pintu. Pintunya terbuat dari batu. Bukan pintu plastik, bukan pintu kayu, tidak. Pintunya itu dari batu yang sangat besar. Nah, mati, anak-anak. Kalau mati, apa artinya ya? Mati itu tidak bernafas, tidak bergerak, tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa menggerakkan tubuhnya, apalagi menolong, tidak bisa. Waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus mati, lalu dikuburkan. Tapi Tuhan Yesus sudah berkata, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tidak ada manusia di bumi ini kecuali Tuhan membuatnya dia bisa bangkit seperti Lazarus ya. Waktu dia mati dia juga dibungkus kain ya, terus lalu tapi dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, mati tidak bisa melakukan apapun. Tapi saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dia menang atas maut. Dia bangkit. Dia bangkit. Tidak dibangkitkan siapapun karena dia sendiri adalah Allah. Tuhan Yesus bangkit. Tapi masalahnya, kalau bangkit berarti hidup lagi, berarti bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, ya, bisa memegang karena hidup. Kalau bangkit, tidak bisa datang, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tapi Yesus hidup. Anak-anak, pesan penting di hari Paskah ini. Anak-anak, Yesus itu benar-benar hidup, sungguh-sungguh hidup. Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya, menunjukkan, membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Yang pertama-tama kepada Ibu Maria Magdalena.
Terus Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya 2 orang waktu dalam perjalanan ke Emmaus. Terus Tuhan menampakkan dirinya kepada ke-11 murid ya. Anak-anak, waktu itu Thomas tidak ada. Kalau Kak Tari bertanya, siapa murid yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus? Anak-anak jawab, siapa ya? Thomas. Anak-anak, emang murid-murid yang lain percaya Tuhan Yesus bangkit? Enggak percaya. Thomas tidak percaya karena dia tidak melihat. Dia bilang, sebelum jariku kucucukkan di lambungnya, aku enggak percaya Yesus bangkit. Tapi murid-murid yang lain, Petrus, Yohanes bersama dengan teman-temannya juga nggak percaya loh. Waktu diberitahu oleh Maria Magdalena, aku sudah melihat Tuhan Yesus. Hah? Murid-murid juga nggak percaya. Tuhan kita itu sudah disalibkan, tubuhnya itu sudah dicambuk-cambuk. Loh, waktu Petrus dan Yohanes lari ke kubur Tuhan Yesus, dilihat Tuhan Yesus nggak ada. Apa yang terjadi ya? Siapa yang curi mayat Tuhan Yesus ya? Bukan hanya Thomas yang tidak percaya, Petrus juga awalnya nggak percaya. Murid-murid yang lain juga susah percaya. Anak-anak percaya nggak Tuhan Yesus hidup? Anak-anak percaya nggak Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian? Jangan-jangan hatinya anak-anak hanya ikut Paskah aja nih, merayakan Paskah, tapi nggak percaya Tuhan Yesus hidup. Buktinya aku masih bisa sedih, buktinya aku masih nangis, buktinya papa mamaku masih terus berantem, buktinya kakakku sama adikku terus berkelahi, buktinya jawaban doaku belum ada loh Kak. Emang Tuhan Yesus hidup ya? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita bilang sama Thomas ya, Thomas itu murid Tuhan yang gak bagus, soalnya dia gak percaya. Tapi kadang-kadang kita juga melebihi dari Thomas. Kita udah baca Alkitab berulang-ulang, kita sudah pergi ke gereja, kita sudah merayakan Paskah, sudah makan telur Paskah banyak-banyak. Tapi waktu dibilang Yesus hidup, masa Tuhan Yesus bisa hidup? Kadang-kadang kita nggak percaya sama Tuhan Yesus. Kadang-kadang anak-anak masih ragu-ragu. Anak-anak denger aja itu cerita Paskah. Tapi kita juga sama seperti Thomas. Kita juga sama seperti Petrus dan teman-temannya. Waktu dikasih tahu Maria Magdalena, aduh nggak percaya. Waktu dikasih tahu 2 murid yang sudah berjalan ke Emmaus, hatinya tetap nggak percaya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa bukti kepercayaan kita kepada Tuhan? Buktinya adalah saat anak-anak takut, saat anak-anak sedih, saat anak-anak sakit, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Buktinya kalau kita percaya Tuhan Yesus hidup, datanglah di dalam doamu kepadanya. Cari Yesus waktu kamu sakit, cari Yesus waktu kamu sedih, cari Yesus waktu kamu dalam kesulitan. Cari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kalau anak-anak berkata, berdoa, panggil Tuhan, Tuhan dengar. Kalau anak-anak meminta, anak-anak berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan tolong. Anak-anak, di hari Paskah ini kita diingatkan ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan seperti Simon Petrus dan teman-teman, jangan seperti Thomas juga. Seperti murid-murid yang lain itu sudah dikasih tahu berulang-ulang, tapi nggak percaya. Sampai Tuhan bilang, Tuhan marah karena hati mereka nggak percaya. Tuhan marah kepada mereka. Sesungguhnya Tuhan Yesus itu marah karena mereka tidak percaya.
oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat itu. Anak-anak, mari kita belajar percaya kepada Tuhan Yesus ya. Belajar percaya itu tindakannya gimana ya Kak? Tadi Kak Tari bilang, waktu kamu sedih, waktu kamu susah, waktu kamu mengalami kesulitan, cari Tuhan, minta tolong pada Tuhan. Anak-anak, waktu kamu mau bepergian kemana-mana, berdoa, Tuhan Yesus jagai aku ya. Waktu kamu melihat papa mamamu berantem, kamu lihat kakak-kakakmu juga berkelahi, anak-anak berdoa, Tuhan Yesus tolong papa mamaku ya. Tuhan Yesus pulihkan keluargaku ya. Waktu lihat sekarang situasi susah, keuangan pekerjaan papa mama sulit, berdoa, Tuhan pasti bisa tolong. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Tuhan Yesus sudah kalahkan maut. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus juga bisa tolong kita. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Anak-anak, kita belajar percaya ya. Percaya Tuhan tolong kita. Percaya Tuhan mendengar doa kita. Percaya Tuhan jaga kita. Oke kids, Tuhan Yesus menolong memberkati kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan berkati kami hari ini dengan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk belajar percaya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau izinkan kami boleh merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau Allah yang menang atas maut. Engkau Tuhan yang tidak dikalahkan oleh maut. Engkau mengalahkan maut, menebus kami menjadi umat tebusan-Mu, umat yang dibebaskan dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami sekarang mau menaikkan setiap syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa dalam situasi global sekarang ini yang sedang ada peperangan. Biarlah Engkau menolong bangsa kami. Efeknya tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa biarlah ekonomi dalam keadaan baik, ditolong Tuhan untuk boleh bangkit sekalipun ada kesulitan. Biarlah Allah sumber segala yang baik memberkati bangsa kami. Pemerintah kami diberi hikmat untuk boleh mengatur semuanya sehingga kondisi bangsa ini tidak kacau, tidak terjadi chaos Tuhan. Berkatilah bangsa kami, tolonglah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang ada di bangsa kami, yang hari ini sedang merayakan Paskah, beribadah di gereja mereka masing-masing. Biarlah Allah memberkati, menutup bungkus, melindungi mereka dari yang jahat. Biarlah jika ada persekusi ataupun hal-hal yang menghambat mereka, Allah menyatakan kuasa-Nya dengan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, memampukan mereka untuk boleh melewati situasi-situasi ini Tuhan. Tolong saudara-saudara kami yang lain untuk boleh mengerti situasi ini sehingga mereka tidak juga mengganggu atau menghambat ibadah yang berlangsung Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang sudah mengalami situasi ini, biarlah Engkau memampukan mereka juga mengurus semuanya sehingga mereka juga boleh diizinkan kembali beribadah. Tuhan, kami menolong dalam nama Yesus, memohon pertolongan-Mu dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak hari ini yang sudah beribadah. Engkau berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam sekolah mereka. Biarlah Allah memberkati, Allah menolong, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak generasi yang memuliakan nama Tuhan. Generasi yang sehat dalam rohaninya, generasi yang kuat dalam imannya, sehingga menjadi saksi bagi banyak orang dan banyak jiwa dimenangkan melalui saksi hidup mereka Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, jauhkan dari pergaulan buruk, jauhkan dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka boleh kuat dalam memahami serangan-serangan kuasa gelap, kuasa jahat, sehingga mereka tetap bertahan dengan perilaku yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu, berkati orang tua, diberikan kekuatan dalam mengerjakan panggilan mereka, baik sebagai pekerja-pekerja, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Engkau berkati mereka, dimanapun mereka berada. Engkau cukupkan segala keperluan mereka dalam pekerjaan mereka. Engkau yang memperhatikan Tuhan. Terima kasih kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami juga berdoa untuk Kak Tari yang sudah bercerita bagi kami. Engkau juga berkati Kak Tari, Engkau berkati Kendita juga dalam pelayanannya. Terima kasih sudah melayani hari ini juga Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk apa yang Tuhan buat bagi kami. Kami berdoa juga untuk cuaca yang hari-hari ini tidak bersahabat, kadang hujan, kadang panas. Biarlah Engkau menolong kami agar tetap sehat, tetap kuat dalam menjalani situasi
cuaca yang tidak bersahabat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini, kami memuji Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami mau mengakhiri persekutuan kami mohon berkat daripada Tuhan. Anak-anakku pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus penyertaan Roh Kudus untuk kamu semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, kita sudah selesai gift worship-nya. Oke, kita semuanya mengucapkan selamat Paskah Selamat buat Paskah. teman-teman dan juga keluarga. Kita bersuka cita, Kristus telah bangkit buat Amin. kita, dan jangan lagi takut karena Tuhan bisa melakukan hal yang di luar pikiran kita. Yes. Tidak ada yang mustahil ya. Oke, Kakak Ken, Sunday School kita edisi Paskah sudah selesai. Silakan Kakak pimpin yel-yel. Gift worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Selamat Paskah. Selamat Bye-bye. hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salam teman-teman, sama Tafalan dari Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Salam dadah. Pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Bilang Tuhan Yesus memberkati. Love you. Amsal 13:13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibat. Tetapi siapa taat ia kepadanya kepada perintahnya, ia akan menerima balasan. Halo teman-teman. Alex mau ayat hafalan Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dadah, shalom. Tafalan dari Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, ia akan menerima balasannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada firman akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Tetapi siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat, ia akan menerima balasannya. Hai teman-teman, saya mau ayat hafalan dari Amsal 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan berbunyi. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasannya. Sudah 3. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasannya. Teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah, ia akan
mendapat balasan terima kasih. Shalom.